السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه ومولاه محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الأمة ومع الظمة وتركنا في محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita semuanya dan dari Allah Subhanahu wa taala merambai kenikmatan kenikmatan yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang. Alhamdulillah kan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat akan insya-Allah kita sebagai hamba-Nya akan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih meningkatkan iman kita, ibadah kita dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan hidayah di dalam mensyukuri nikmat-nikmat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan kai kelampar kerawi kita saud Allah perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami kai kita saud Allah tambah barat kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Khatimul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita muara dari majelis yang mulia ini, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Silsilah pengajian yang akan dilaksanakan selama 6 kali di Masjid Al-Muwahhidin Kota Bima dan juga di seluruh masjid, insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala, di seluruh masjid atau musalla yang ada di Kota Bima ini. Kami menjelaskan latar belakang adanya kegiatan yang mulia ini. Yang pertama adalah untuk menindaklanjuti surat edaran atau disingkat dengan SE wali kota kita di Bima yang tercinta ini, memberikan himbauan kepada seluruh kaum muslimin yang sudah akil balik untuk bisa menjaga sholatnya, melaksanakan sholat secara berjamaah, baik itu di kantor, di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun mereka berada. Ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au, bersegera, tidak menunda-nunda, apalagi tidak melaksanakannya. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki pemimpin yang peduli dengan agama kita, memiliki pemimpin yang memperhatikan ibadah kita. Semoga ini menjadi amal jariah buat beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
Lalu kemudian surat edaran ini disambut hangat oleh para ulama kita, para ustaz kita dari berbagai kalangan yang ada di kota dan kabupaten Bima ini, mendukung dengan sepenuh hati. Lalu kemudian menyambutnya untuk menyampaikan kepada umat di setiap masjid atau melalui mimbar-mimbar khutbah. Karena nanti juga akan kita bahas pembahasan atau enam pembahasan ini nanti di mimbar-mimbar khutbah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang pertama yang ingin kita sampaikan melalui silsilah dakwah ini adalah pentingnya ibadah sholat, yang ini menjadi akar dari seluruh kebaikan. Keutamaan sholat dan juga ancaman-ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Sholat, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah paham makna sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Inilah sholat. Perintah sholat ini bagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah untuk seluruh yang beriman, untuk seluruh manusia yang mengatakan dirinya saya muslim, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita temukan bahwasanya perintah sholat ini adalah termasuk rukun yang kedua di dalam Islam. Perintah langsung setelah syahadatain. Setelah seseorang sah menjadi seorang muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kewajiban yang selanjutnya yang harus dia lakukan sebagai bukti dia beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Sholat, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan. Keutamaan yang pertama, dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ayat ini sering banget kita dengar dari para ustaz, dari para penceramah, dari para khatib. Tapi kalau kita lihat dari realita, begitu banyak persentase manusia yang sholat, tapi perbuatan keji dan munkar seakan-akan memiliki anak pinak, anak keturunan terus tumbuh, terus terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Permasalahannya apa yang salah? Sudah bisa dipastikan yang salah yang pertama kali adalah sholatnya. Yang pertama, orang yang melakukan perbuatan keji dan munkar, dia adalah tidak melaksanakan sholat sama sekali. Sudah bisa dipastikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berfirman mengkhabarkan kepada kita sebagai hambanya, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, berarti itu adalah kabar ilahiyah, syariah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh.
tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Memberikan kabar itu adalah kabar yang benar. Maka kalau seandainya terjadi atau masih terjadi perbuatan keji dan mungkar, berarti yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kemungkinan orang ini tidak melaksanakan sholat, tidak pernah melaksanakan sholat. Kemungkinan yang kedua adalah dia melaksanakan sholat, tapi dia belum memahami apa itu makna sholat. Dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Jadi hanya sekedar melaksanakan sholat, orang imam takbir, dia takbir. Imam rukuk, dia rukuk. Imam sujud, dia sujud. Tapi bacaan, zikir yang dibacanya di setiap gerakan sholat, dia tidak paham. Dia tidak menghayatinya. Atau ketika dia sholat, mohon maaf, dia menghayal kemana-mana. Pikirannya bukan di sholat, tapi pikirannya adalah di perdagangannya, di pekerjaannya, di permasalahan rumah tangganya, di segala permasalahan atau problematika kehidupannya. Berarti ada yang salah dengan sholatnya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang obatnya, apa obatnya? Obatnya, laksanakanlah sholat itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana caranya Ustaz? Agar kita bisa mendapatkan keutamaan yang pertama ini, yaitu sholat itu bisa dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Para ulama mazhab, 4 mazhab yang paling utama, mulai dari Abu Hanifah, An-Nu'man, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Asy-Syafi'i yang menjadi mazhabnya kita di Indonesia, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnah. Mereka semua sepakat bahwasanya salah satu rukun di dalam sholat itu adalah tumaninah. Salah satu rukun di dalam sholat itu adalah tumaninah. Tolong, selama ini sudah bertahun-tahun kita sholat, tapi kenapa kok kita masih suka saja menghayal kemana-mana ketika sholat? Kenapa bukan di luar sholat tadi kita banyak menghayal? Kenapa harus ketika sholat? Ingat wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syaitan sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La aghfirannahum ajma'in. Saya akan menjerumuskan semua manusia itu ya Allah, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Berarti ini adalah yang kedua yang harus kita lakukan di dalam sholat itu. Yang pertama tadi tumaninah. Yang kedua itu adalah kita menjadi hamba yang ikhlas. Aku sembahyang, mohon maaf. Ayo anda sekali coba baca ketenangan dan adalah Allahu Akbar sambil kita hayati. Aku anak Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita bayangkan Allah itu besar. Dalam waktu yang bersamaan kita bayangkan kita itu kecil di hadapan Allah. Tidak ada maknanya, tidak ada gunanya kita di hadapan Allah. Kita ini adalah hamba yang paling kecil. Itu yang harusnya kita bayangkan. Jangan bayangin tadi. Kenapa ya kok saya? Gimana saya letakkan dompet saya? Banyak macamnya yang kita pikirkan. Seharusnya yang kita pikirkan itu adalah ketika mengucapkan takbir, baik itu takbiratul ihram atau takbiratul intiqal, setiap kali ya dari gerakan yang satu ke gerakan yang lain di dalam sholat, yang kita pikirkan itu adalah Allah itu Maha Besar, kita ini kecil. Makanya ketika kita berpikir seperti itu, yang akan muncul nanti itu adalah merinding. Pipi sarung budaya, pipi ada daya. Bawah. Mati walah hang daya untuk menjadi dong sombong. Di ada toi, ada hina dan daya di hadapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membayangkan dalam waktu yang bersamaan kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya Allah, ayo latihan. Kita latihan, Pak.
Selama ini kita sholat puluhan tahun, kita hanya mengucapkan takbir begitu saja, tanpa kita hayati maknanya. Belum lagi doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghribi ila akhir doa. Sampai akhir doanya. Berarti apa di sini Ustaz yang kita butuhkan? Kalau mau khusyuk di dalam sholat, mau mendapatkan ketenangan hati ketika sholat, mau pikiran kita tidak kemana-mana ketika sholat, mau tidak mau kita harus paham apa yang kita baca ketika sholat. Berarti yang dibutuhkan apa? Belajar, Pak. Belajar khusyuk tentang sholat. Kita berani mengeluarkan uang untuk apa? Untuk kursus matematika, untuk kursus apa? Komputer, untuk kursus bahasa Inggris. Coba sekali-sekali, Pak, kita undang ustaz datang ke rumah kita, kita kumpulkan anak, kemudian istri, keluarga kita di rumah kita, kursus 1 minggu. Apa itu? Kursus sholat, kursus khusyuk dalam sholat. Saya ingin ada berita seperti itu ya sekali-sekali. Yang mau melakukan, ayo coba. Kenapa? Karena ternyata oleh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada kaitannya dengan keutamaan yang kedua. Salat itu adalah penentu baik dan buruknya amal kita. Nah, ihasa sembilan baiklah, imasaraan amal. Tahu sembilan baiklah, insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala, natarima seraat menerima Allah Subhanahu wa taala. Au kerami naik tahulah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-shalah. Fa in salahat amal kullu wa in fasadat amal kullu. Amal perbuatan yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat itu adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah segala amalnya. Apabila salatnya rusak, maka rusaklah segala amalnya. Hati-hati. Sebenarnya kalau dia sejujur mereka, tak paham dia apa mereka tahu indah sembahyang ini. Cuma memang mereka waktu cau tak akui, waktu cau tak akui kita menerima Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mohon maaf mada ada kurang musuh sembahyangku. Madam buku fikir, edep buku fikir akad ada sembahyang. Kenapa terjadi dosa madam mak? Dia masih jujur Rahmat Allah bukan ngampung kalau sembahyang. Ya ada kalanya yang daitan yang ada sembahyang. Orang fikir nama lain. Seharusnya mereka fikir bukan boleh bicara meninggikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dengan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, nak iha seperti anda ada murid rokok kebelah. Nang buat pesan untuk sampun asal daire. Nang buat kita fikir tak baik dari jauh. Nang buat pesan itikat dari kami ingat jauh. Berarti sebelah dari dan cara. Baru pasti deh. Coba teliti. Tapi cara dia. Oh, kemudian ketika baca Al-Fatihah tadi, mati keluar tahu anak Al-Fatihah kan? Au lah. Kena dong guru. Atau mati sendiri kalau rata guru kan? Larata ulamatan. Udah setikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna. Mati kepada sembilan lesone itu ada sembilan lesone itu para ustaz lesone itu para ulama sentak beta betul apa makna Al-Fatihah ini. Oh iya betul yang baca Al-Fatihah yang mama anas Al-Fatihah baca sebuah-sebuah ayat demi ayatnya makna sebuah-sebuah dari adik baik adiknya ke adik sehingga nanti pulang di adik orang mereka insya Allah akan melekat di dalam hati kita. Lalu setiap kali kita membaca Al-Fatihah, di setiap kali kita sholat, di setiap rakaat kita sholat,
menghilangkan ilmu yang kita pelajari tersebut dari setiap makna, setiap ayat yang kita baca dari surat Al-Fatihah atau zikir-zikir yang ada dalam sholat. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang kedua yang menentukan amal kebaikan kita, amal keburukan kita, baik dan buruknya amal kita nanti di hari kiamat, itu adalah sholat kita. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Pemindaikan sudah sering ringan bahwasanya audo made ko umbulan. Ternyata orang berumur pedai selama akhirnya dari ilmu neraka benda atau kita dah tolong 3 langkah seluruh orang yang datang menguburkannya itu 3 langkah ketika mereka pulang itu dibangkitkan. Yang benar itu adalah yang benar bukan 3 langkah ketika mereka pulang, ketika kita masih ada di kuburan. Disitulah mayat itu dibangkitkan kembali untuk ditanya 3 hal. Salah satunya adalah man bukan siapa Rabbu. Wati lo nak cambil mengaita wati sudah tahu sembilan dah. Awal ini wati sudah sembilan. Kamu yang bicara lo cambil. Lau dah tahu tidak pernah ada rumah. Wati tidak pernah ada ini rumah dan tidak berumah. Wati tidak pernah bermuamalah berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Ada jawaban mohon maaf. Do mendapat dekada ini. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengarkan orang mengatakannya. Wati lu jawab. Kona rinana. Wati dalam panah. Wati dalam adena. Wati lu jawab aja. Ketika soal menerima Allah Subhanahu wa taala, Bapak malaikat Allah Subhanahu wa taala menerobohkan. Dan jawab apa dengan dia? Habisnya sahih. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keutamaan yang ketiga dari salat. Dapat memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan di dalam kubur. Keutamaan yang keempat, salat itu apa? Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud akan ceritakan tentang Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah naik di atas pohon. Lalu dan isi tidak. Di hari dari para sahabat. Kau ini siapa? Lahirlah Rasulullah. Aina hari ini Ibnu Mas'ud menengah. Kalau seandainya ini Ibnu Mas'ud ada, timbang sebenarnya rumah Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Diletakkan di satu kifah, lalu kemudian gunung Uhud diletakkan di satu kifah yang lain, maka kakinya Ibnu Mas'ud ini jauh lebih berat dibandingkan dengan Uhud ini. Itu Ibnu Mas'ud. Nah, kita masuk kepada pembahasan. Ibnu Mas'ud inilah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu a'malu afdalu 'inda Allah?" Amal apa yang paling utama ditambah dari Allah Subhanahu wa taala? Jawab Rasulullah, ternyata jawaban yang pertamanya itu adalah as-salatu ala waqtiha. Sembahyang tepat pada waktunya. Sembahyang tepat pada waktunya. Mohon maaf. Sembahyang tepat pada waktunya. Berarti sembahyang sengaja di luar waktunya atau sudah mepet dengan waktu selanjutnya. Waktu tahun benar. Waktu utama. Bahkan itu termasuk orang yang melalaikan sholat. Orang inilah nanti yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka wail. Ini kalau dicatat ini salah satu ancaman pertama bagi orang yang sholat, bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Jadi tidak melaksanakan sholat di sini ada 2. Satu, tidak melaksanakan sholat, benar-benar tidak sholat. Yang kedua, tidak melaksanakan sholat sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Tidak khusyuk di dalam sholatnya, tidak tumakninah dalam sholatnya, tidak melaksanakan sholat tepat pada waktunya, mengundur-mundur waktu sholat, menghayal di dalam sholatnya dengan sengaja, bermain-main ketika sholat. Waliyadzubillah. Ini semua orang melalaikan sholat. Apa ancamannya? Wa fawailul lil musallin
kancoa mawara di ade api neraka. Kancoa mawara di api neraka kan disebut dengan wail. Berarti WH dekat dong sampai pada lalai di dalam sholatnya. Paki ale ke rumah, nak coba dengan kancoa kan. Ngara kancoa itu ngara wail. Itulah yang dikatakan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ibnu Jarir at-Tabari, kemudian Ibnu Sa'ad di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Apa makna wail? Wail itu adalah lembah di dalam neraka. Satu lembah di dalam neraka. Ini untuk orang yang melalaikan sholat. Ya sudah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadis Ibnu Mas'ud tadi. Kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan salat. Sekarang mohon maaf. Mata kasau akan langsung masuk ke dalam ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan salat. Maka kata orang yang tidak melaksanakan sholat ada dua model. Yang pertama adalah memang tidak melaksanakan sholat sama sekali. Mereka ini nanti akan berada di dalam neraka sakor. Di dalam neraka sakor. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ma'alakum fi sakor. Ma'alakum fi sakor. Lam nakum minal musallin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ini jawaban pertamanya. Tahu bukan di agenda neraka sakar pun tahu. Jawab ke saya mantan orang lainnya di atas dunia, orang ke dunia tu khawatir kalau semua. Ya billah. Apa neraka sakar? Neraka sakar itu adalah salah satu neraka atau salah satu tempat yang ada di dalam neraka, dikhususkan untuk orang-orang yang tidak sholat. Untuk orang-orang yang tidak sholat. Kalau di dalam Quran surat Al-Mudaththir dijelaskan juga tentang neraka sakar. Tentang neraka sakar. Alaiha 19. Di atasnya itu ada 19 malaikat yang jaga. Itulah neraka sakar. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ancaman yang pertama bagi mereka yang tidak melaksanakan salat, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Yang kedua dimasukkan ke dalam neraka wail. Bagi siapa yang melalaikan salat. Yang ketiga, orang yang tidak melaksanakan salat otomatis wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan pernah keluar. Mana dalilnya? Dalilnya adalah silakan lihat atau baca hadis tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, di akhir nanti di hari kiamat nanti, Rasulullah sujud di hadapan Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, irfa' washfa' anta tisaffa'. Bangunlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah syafaat. Sesungguhnya itu adalah orang yang memberikan syafaat. Allahu Akbar. Ya Allah, tolong keluarkan seluruh umatku yang ada dalam api neraka ya Allah. Kemudian diperintahkanlah para malaikat untuk mengeluarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap 1000 orang ada 1 orang. Hanya 1. Saking sayang Rasulullah. Ternyata sampai hari kiamat masih memperhatikan kita. Sampai baik. Walaupun umat mada api neraka. Dengaran jaga sedang kalau sawalnya. Ya kalau sawal setiap 1000 itu dikeluarkan 1. Ghanimat Rasulullah. Ya Allah, masih ada umat hamba di dalam api neraka itu ya Allah, keluarkanlah mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, keluarkanlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman sebiji zarrah. Jadi kalau iman itu sebiji zarrah, maka dikeluarkan semuanya dari api neraka. Iman sebiji zarrah di sini adalah termasuk orang yang sholat. Kalau untuk orang yang tidak sholat, dia tidak termasuk. Dia tidak termasuk. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitab Musnadnya.
dalam kitab Sunan Malaga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara." Faman tarakaha faqad kafara. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia adalah kafir. Perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia adalah kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, faqad asyraka. Dia telah melakukan kesyirikan. Coba lihat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata nanti di hari kiamat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salat itu ada tandanya. Apa? Ghurrul muhajjalin. Apa itu ghurrul muhajjalin? Yaitu tanda putih yang ada di kening. Tanda putih yang ada di kening, lalu kemudian itu menjadi tanda bekas dari wudu. Doman sembilan untuk sembilan. Doman daripada sembilan untuk sembilan. Syarat untuk sahnya solat itu adalah wudu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ternyata ada kaitannya dengan hadis syafaat tadi. Kemudian cara kenal memalaikat Allah Subhanahu wa taala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam api neraka. Cara mengenalnya adalah dari asar wudu. Dari asar wudu akan bersinar nanti di dahinya itu. Akan bersinar di dahinya. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ancaman selanjutnya bagi orang yang meninggalkan sholat atau tidak melaksanakan sholat adalah atau meremehkan sholat. Jadi mereka nanti akan dipersulit kehidupannya di hari kiamat. Di dalam kubur paling utama. Di dalam kubur paling utama. Ternyata mereka nanti setiap kali datang waktu sholat itu, nado ringa kalau bado al dunia itu, suara azan di dunia itu didengar oleh ahli kubur. Jadi setiap kali dikumandangkan azan, mai malaikat tak? Barinya bangun tu. Iya. Nah, umpa akhir mamai sedia tu ya. Umpa akhir mamai nyesal kau ya. Toinya auda lau. Dapat tu dari rumah. Undang ke rumah untuk nama macam lau. Akhir awak mati mana lawan ni. Kita lawan di Maira. Ular besar yang bernama Syuja'ul Aqrab. Inilah yang akan memantaunya setiap kali waktu sholat. Setiap kali waktu sholat. Setiap kali mendengarkan azan. Dipatok. Gomi mendecau sembilan kali akan dunia ya. Baik. Nama nonton. Dan nonton ini sama dengan Arun Daya. Waktu dalam bilang mulia. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini adalah satu jam lagi. Oke, terakhir wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan pada kaitan dengan akhir. Tanggung jawab menyampaikan ini bukan hanya pada doa. Kita doa juga punya kewajiban menyampaikan di keluarga masing-masing. Di keluarga masing-masing, terutama di anak yang kita lahirkan. Maka orang tua yang paling bahagia itu adalah orang tua yang anaknya sholat. Orang tua yang paling sengsara itu adalah orang tua yang melahirkan anak tapi mereka tidak sholat. Sebelum kita meninggal, pastikan dulu anak kita sholat. So kita kenali anak-anak. Dan sembilan anak. Dia tak rapi sembilan anak. Kalau perlu dah nangis dari anak. Maayu asal mati dari anak soleh akan menjadi harapan dari mengirimnya doa. Oleh doa anak waktu sudah sembilan waktu terima dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dikarenakan kita tidak memperhatikan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz kepada kita semua yang telah mendengarkannya. InsyaAllah apa yang Pak Ustaz sampaikan itu nanti akan jadi doa. Mudah-mudahan terkait dengan sholat ini, mari kita betul-betul tegakkan kultur seksual ibadah. InsyaAllah bisa bertemu lagi dengan beliau habis petang, termasuk Pak Ustaz Abdul Rahman di Masjid Abdul. Terima kasih bagi yang bersama pengurus dan tidak hari ini sangat positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.